masa lalu, Jerangkong. Memang di sini banyak ulang belulang ya. Di situ banyak yang kayak tengkorak-tengkorak itu banyak. Dan ini ngomongin tentang masa lalu, dan di sini bilangnya ada pasar setan, dan di sini memang banyak sekali. Patung bayi Saka ini kan letaknya di pertigaan jalan ya. Sebenarnya Saka sendiri itu berasal dari kalimat sake dan yang artinya itu tidak ada batas antara atas dan bawah. Aku melihatnya itu adalah satu bentuk formasi, satu bentuk sigil di situ, satu bentuk kurungan lah, boleh bahasa gampangnya itu kayak gitu, kayak kurungan. Ada banyak kecelakaan yang terjadi di sekitar situ ya karena apa yang ada di dalam situ, apa yang dikurung di situ. Setelah dari belakang, oh ternyata si patung bayi Saka itu dia diapit oleh 3 pohon, jadi 1 di depan, 2 di kanan kiri gitu kan. Jadi di bawah pohon itu masing-masing kayak ditanam doa dan apa kayak semacam mantra-mantra gitu, memang untuk tujuannya penjara si demon ini. Nggak boleh, harus pakai baju ini, baju ada, pakai kain. Tempat itu agak gerimis, jadi kita juga nggak bisa terlalu lama. Kita cuma lihat muterin kawasan itu sebentar, terus gue perhatiin si patung bayi Sakanya. Nah terus gue dapet visual gitu. Kalau gue dapet ini ada kayak ada sosok kakek-kakek gitu, ada kakek-kakek tapi lagi ketawa, lagi kayak ketawanya kayak ketawa seneng aja gitu. Dan gue sempat udah ngegambar juga sih. Kita berdiri depan patung, aku melihat ke arah patung, justru aku lihat dalamnya bukan bayi sih, bukan anak-anak gitu. Yang aku lihat justru sosok kakek-kakek, kepalanya botak. Sosok ini adalah sosok yang menjaga anak-anak. Kalau aku lihat, jadi dia memang dikelilingi banyak anak-anak gitu. Jadi ceritanya itu ternyata ada salah satu spiritualis dari Gianyar yang mendapatkan wangsit untuk membangun atau membuat sebuah patung gitu kan. Memutuskan untuk menaruh patung berbentuk bayi sebagai simbolis dari Siwa Buddha. Dan juga simbolis sebagai kelahiran manusia di dunia gitu. Oh ini emang ada cahaya suka datang di sini. Bener? Iya. Suka ada cahaya. Suka ada cahaya. Boleh kocok lagi? Apa tuh pemberkatannya? Kesombongan. Harga dirimu yang terlalu tinggi membuatmu sulit untuk melihat kesusahan sebagai Oke, kita akan bahasnya nanti ya. Ini karena udah hujan, kita going back. Kalau bicara soal mitos ya, kan ada beberapa orang melihat ada sinar, terus kemudian ada yang minta keturunan ya, kalau aku nggak salah informasi itu. Sebetulnya yang dilihat mungkin adalah apa yang tertanam di dalamnya gitu loh. Dan soal anak juga sepertinya itu yang bermain adalah apa yang tertanam di dalamnya. Di mana permintaan itu ada sebuah perjanjian. Akan ada imbal balik, akan ada sesuatu yang diminta sebagai imbal balik untuk sebuah permintaan yang dipenuhi.
Itu sih. Ya, jadi hari itu kita mengunjungi Gua Jepang yang ada di Kelungkung. Itu pertama kalinya gue mendatangi tempat itu. Sebelumnya pernah ke Gua Jepang tapi yang di Bandung. Nah, dari awal gue pikir Gua Jepang yang ada di Bali ini mirip sama kayak di Bandung gitu. Ada di satu tempat yang misalnya kayak tempat wisata di taman kota atau apa gitu kan, kayak masuk tempat wisata. Ternyata Gua Jepang yang di Bali ini berbeda karena letaknya itu ada di pinggir jalan. Jadi di pinggir jalan itu kayak ada bolong-bolong yang kalau misalnya kita masuk itu jadi kayak gua dan itu tembus gitu. Sebenarnya ini bukan kali pertama aku ke sana ya, ini sudah kali kedua karena yang pertama itu aku ikut trip. Di sanalah, di trip itulah barulah aku berkenalan dengan Kak Billy dan Vicky dan lain-lain ya. Waktu kita pertama ke sana itu kita datangnya sama Om Hao. Dan dari perjalanan yang pertama dan kedua sih sebenarnya kalau aku pribadi sama aja sih ngelihatnya gitu. Bon, udah izin, Bon? Udah izin, Bon? Guys, bentar izin dulu. El, udah izin. Izinin dulu, El. Izinin ke sini. Anjir, dia hardcore dia. Kalau aku setelah masuk di dalamnya itu yang aku rasain banyak di sana para penghuni-penghuni, tapi sebetulnya itu bukan penghuni asli. Mereka rata-rata tuh kayak yang cuma sekedar lewat atau memang sebetulnya tuh dari pinggir jalan gitu, karena banyak yang kayaknya itu adalah korban-korban kecelakaan. Aku sih ngeliat dari auranya, dari bentuknya gitu ya. Seperti biasa aku ngelihat lagi banyak para pekerja Romusa. Romusa ini kan kerja paksa seperti yang teman-teman tahu ya. Dan aku lihat memang ada satu sosok Romusa. Itu aku lihat yang di ujung banget. Jadi hampir mirip dengan yang kita lihat di Benteng Legok Jawa. Jadi udah kurus gitu dan posisinya itu udah nggak bisa berdiri, jadi dia kayak merangkak. Tapi sebenarnya badannya masih utuh, cuman memang mungkin sudah nggak ada tenaga saking kurusnya gitu sampai nggak bisa berdiri. Apa? Oh, lu bawa? Nyala sampai tengah tadi, begitu balik badan begini langsung nyala sampai tengah. Kedetek ya? Sini dulu. Enggak, lu nya. Ngadep sini. Miring. Hop. Ini, ngadep ke gua. Oke. Pindah sini tangan. Apa? Ini pindah sini. Tangan lu tahan sini. Jangan berprasangka, jangan mikirin yang aneh. Cukup niatkan untuk ngerasain. Oke.
Cukup atur nafas lo, relax aja. Rasain sesuatu. Santai. Orang lokal ya. Diapain tuh Vicky? Lagi di tune up. Tune up, Ya, upgrade. coba supaya bisa merasakan. Kita nemuin lagi yang susah. Angkat dari sebenarnya yang mau bawa. Oh ya? Iya. Yang merangkak. Di situ. Tuh di ujung sana. Tapi nanti kalau bisa kita kan mau sampai ujung sana ya. Ini terlihat ya. Dan pada saat Kak Elmika melakukan eksperimen itu tiba-tiba Romusa itu bilang sembari nunjuk Vicky, dia bilang kalau mukanya Vicky itu mirip salah satu serdadu Jepang yang menyiksa dia. Jadi dikasih lihat benar-benar, aku sih dikasih lihat benar-benar memang mirip sama Vicky, dari kacamata, bentuk muka, tinggi badan itu mirip semua. Dan pada saat malam itu pada saat itu kan Vicky pakai topi. Jadi dia kasih lihat gambaran serdadu Jepangnya juga pakai topi, cuman di sininya tuh ada penutupnya lagi ke topinya gitu. Terus tapi aku bilang sama dia kalau ini tuh bukan orang yang sama gitu, ini tuh orang yang berbeda gitu. Tapi dia ngerasa marah gitu sama Vicky itu, ngerasa marah. Jadi aku rasa wah nanti nih Vicky pasti bakalan diikutin nih, karena dia ngerasa kalau Vicky itu serdadu Jepang yang udah menyiksa dia gitu. Berfokus hanya keluar masuknya nafas. Abaikan semua suara. Relax santai. Ikuti aja rasa yang datang. Rasanya tipis. Jadi lu harus bisa menerima untuk bisa ngerasainnya. Rasain. Relax. Santai. Tarik nafas dalam, lepaskan perlahan, relax, santai. Kayak ngerasa gempa. Gempa. Terus apa lagi? Panas ya. Apa lagi? Tadi tanah kayak rasanya goyah terus panas. Baru cerita mobilnya. Kita cari tempat lain yang lebih seru. Jadi gitu, kalau lu pengen merasakan sesuatu, lu harus lepaskan pikiran lu. Lu nggak boleh berprasangka lebih dulu. Jadi lu pikiran netral. Cukup buat ngerasain. Aku bereksperimen dengan salah satu teman kita, Vicky. Dia kan memang logiknya tuh jalan banget gitu loh. Jadi gue coba minta Vicky untuk ngerasain. Gue buka dikit dong gitu kan. Karena ngebuka dia tuh gak gampang loh. Mental blockingnya tuh tebel banget. Harus pelan-pelan, harus nyadar lengahnya dia dulu gitu kan. Gue bukain, terus gue lebih padetin lagi di situ. Jadiin satu, gue minta Vicky untuk bisa merasakan, at least kalau dia tidak melihat, merasakan apa yang ada di situ, seperti apa hawanya gitu. Awalnya nggak ngerti sama sekali gimana, tapi kemudian diarahkan gitu. Agak susah sih karena waktu itu bising ya,
berisik juga dari kendaraan yang lalu lalang. Kalau nggak salah di percobaan yang pertama itu gua nggak melihat sosok, tapi gua merasakan ada kok kayak ada gempa kecil gitu ya, satu. Lalu kedua, punggung gua panas. Itu sih. Kelawar nih. Sok atuh tom-tom yang kesana. Mau di sebelah mana? Sini aja. Ya. Mau kepala ya? Ya, sini. Ya, itu Apa? ada dua. Aja. Yang pertama ini masa lalu jerangkong. Memang di sini banyak tulang belulang ya. Di situ banyak yang kayak tengkorak-tengkorak itu banyak. Dan ini ngomongin tentang masa lalu dan di sini bilangnya ada pasar setan dan di sini memang banyak sekali. Pasar setan berkumpul. Jadi pada tempatnya berkumpul atau di titik ini atau di titik mana? Kayak ini mau Di sini. sepanjang jalan ini memang Kayak mereka pasar tuh, setan. ya jadi kayak tempat berkumpul yang mereka gitu. Bahkan ini kalau dari tadi gue ngerasain ya, si apa sih lubang-lubang ini nih. Jadi tiap lubang itu vibrasinya tuh beda-beda, rasanya tuh beda-beda. Oke. Jadi ada banyak tulang belulang dan pasar setan ya. Iya, tulang belulang sih sebenarnya ini bisa bentuknya ada juga yang bentuk kayak gini, ada yang tulang belulang. Tapi lebih kalau yang gue dapat sih lebih pesannya sih tentang masa lalu gitu. Jadi yang ada di sini itu lebih ngomongin kayak memang benar kan ini kan sebenarnya situs ya. Ya. Tentang kejadian yang terjadi di masa lalu gitu. Kenapa tempat ini terjadi punya cerita gitu. Ada masa lalunya di tempat ini. Kalau Lo diceritain. lihat, Fek? Lo lihat? Harusnya lo lihat lo. Tadi, Mau merangkak. yang tadi sekilas, Iya. Hah? Oh, lihat apa, Fik? Lebat. Maka Apa? Bun mau kasih komentar? Belum. Ah. Aku di sana. udah dua kartu ini mau komentar ya Bun? Oke. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Halo ya. gue tadi dari sana tuh, kenapa gue lari, gue ngeliat sinar merah, jadi kayak dia berkelip-kelip gitu dan nuntun gue buat kesini. Bun, sesuai dugaan. Jugun yang full. Bun. Mana? Jugun yang full, Bun. Masih lihat? Ini. Rambutnya abutan. Tetap fokus dengan nafas.